Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian fikih, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini di bulan suci Ramadan, di awal bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Sebelumnya kami mohon maaf ya, sedianya kajian kita ini di luar bulan suci Ramadan, yaitu di malam hari, di hari Sabtu di malam hari. Namun karena di malam hari kita sibuk melaksanakan sholat tarawih, maka kajian kita pindahkan di hari yang sama, hari Sabtu, hanya waktunya dicepatkan, dimajukan sekarang jam 2 sampai jam 3 insya Allah. Ikhwatal Islam azakumullah. Baiklah, kita langsung saja mengkaji kitab fikih, yaitu kitab yang berjudul Ibhajul Mu'minin, yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang bernama Syekh Ali Jibrin rahimahullahu taala, yang merupakan kitab penjelasan dari sebuah kitab yang berjudul kitab penjelasan yang berjudul Manhajus Salikin, yang ditulis oleh Syekh Nasir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Baiklah, kita sampai pada pembahasan zakat ya. Belum selesai ya pembahasan zakat. Yang mana kita sampai pada satu poin pembahasan sekarang ini, yaitu tentang zakat pertanian atau perkebunan. Ya, zakat pertanian ataupun perkebunan. Jadi zakat pertanian atau perkebunan ini ya, apa yang tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang keluar daripada bumi ini, maka itu dizakatkan jika sudah cukup nisabnya. Ya, terkait tentang zakat pertanian ataupun perkebunan, itu tidak ada haulnya ya. Dia tidak menunggu setahun. Berbeda dengan zakat apa namanya? Zakat emas dan perak itu, atau zakat uang, maka itu apa namanya? Mengikut kepada haulnya. Ya, adapun zakat pertanian ini ya, itu tidak mengikut haulnya, ya, tidak mengikut haul, ya, tidak mengikut haul, yaitu dikeluarkan zakat pertanian itu jika ya, jika sudah cukup nisabnya. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan ya, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak mesti sesuai dengan, tidak mesti harus mencapai nisabnya. Ini ada terjadi perbedaan pendapat para ulama. Terkait tentang zakat pertanian ataupun perkebunan ini juga terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan yang dizakatkan itu adalah hasil-hasil pertanian atau perkebunan yang bisa disimpan lama, ya, sekitar
ya boleh dikatakan setahun lah, kurang lebih setahun, seperti beras, ya, gandum, ya, yang bisa disimpan lama, maka itu dikeluarkan zakatnya jika sudah mencukupi nisabnya. Namun ada juga sebagian ulama eh, yang mengatakan bahwasanya zakat pertanian atau perkebunan ini meskipun eh, tidak di tidak bisa disimpan lama selama dia hasil daripada perkebunan ataupun pertanian, maka itu dikeluarkan zakatnya seperti buah-buahan. Kita tahu bersama bahwasanya buah-buahan itu tidak tahan lama ya, seperti misalnya buah semangka, buah mangga itu tidak tahan lama ya. Namun sebagian ulama mengatakan itu tetap dikeluarkan zakatnya. Jadi terjadi perbedaan, namun pendapat jumhur ulama atau mayoritas mayoritas ulama mengatakan yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil perkebunan atau pertanian yang bisa disimpan lah, yang bisa ditakar dan bisa disimpan lah lama dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun minimalnya begitu. Ya, ikhwatal Islam azakullah. Ya, tentu semuanya masing-masing memiliki dalil tentang masalah ini. Ya, ulama yang mengatakan bahwasanya apa namanya dikeluarkan zakatnya bagi semua hasil pertanian ataupun perkebunan meskipun dia tidak bisa disimpan lama itu berdasarkan ke ya keumuman keumuman berdasarkan apa namanya berdasarkan keumuman daripada eh, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fima saqatis sama'u al ushru wa fima suqiya binudhi wad dalal wad dilal nisful ushur. Ya, ini tentang keumuman hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya apa yang di artinya eh, artinya bahwasanya pertanian yang diairi dengan tanda hujan ya yang menggunakan tanda hujan, artinya yang hanya mengandalkan hujan saja tidak diairi dengan mesin, maka artinya tidak ada biaya yang dikeluarkan, maka zakatnya itu 1/10 atau 10%. Sedangkan perkebunan atau pertanian yang diairi yang ada menggunakan mesin, mengambil air dari tempat yang lain menggunakan ada biaya yang dikeluarkan, maka eh, maka eh, yang dikeluarkan zakatnya itu sebesar 5%, ya, 5%. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, dari sini menunjukkan bahwasanya zakat perkebunan atau pertanian itu tidak dilihat dari nisabnya, karena di sini Nabi tidak menyebutkan nisab atau batasan minimal wajibnya dikeluarkan zakat pertanian. Nabi hanya menyebutkan tentang berapa besaran yang mesti dikeluarkan zakatnya bagi yang menggunakan tada hujan atau yang menggunakan pengairan, yaitu dalil sebagian ulama. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Adapun sebagian ulama yang mengatakan eh, apa namanya atau sebagian besar ulama yang mengatakan eh, harus ada nisabnya, itu berdasarkan hadis Nabi yang lain, hadis yang sahih juga yaitu riwayat Bukhari Muslim. Nabi bersabda, "Laisa fi maduna khamsati awsuq minat tamar shadaqatun." Ya, muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Nabi bersabda, ya, hasil pertanian atau perkebunan yang kurang dari 5 wasak, 5 wasak ini setara dengan 300 sok, setara dengan 300 sok atau setara dengan 900 kilogram. Artinya adalah kata Nabi, kurma yang beratnya kurang dari 300 sok atau 900 kilogram
atau kurang daripada itu ya, yang kurang daripada 900 kilogram, maka tidak ada sedekah, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. Ya, jadi berdasarkan di hadis ini nampaknya hadis yang bersifat khusus ya, mengkhususkan hadis yang bersifat umum yang dijadikan sebagai landasan oleh sebagian ulama bahwasanya tidak ada batasan nisab ya, kadar tertentu bagi dikeluarkannya zakat pertanian. Tapi kalau hadis ini hadis yang sangat khusus, hadis yang khusus yang dijadikan landasan oleh jumhur ulama atau mayoritas ulama bahwasanya yang kurang daripada 300 so atau 900 kilogram, maka tidak ada zakat pertanian atau perkebunan yang wajib dikeluarkan. Itu ya, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu ikhwatul Islam azakumullah ya, terkait tentang perbedaan pendapat para ulama tentang apakah ada batasan nisab bagi zakat pertanian ataupun perkebunan. Sekali lagi, kalau menurut jumhur ulama atau menurut mayoritas ulama mengatakan ada nisabnya, minimal 300 so atau 900 kilogram. Ya. Adapun sebagian kecil ulama mengatakan tidak ada nisabnya. Artinya selama dia ada yang dihasilkan sedikit ataupun banyak sesuai nisab ataupun tidak, maka wajib dikeluarkan, dan mereka berdalil dengan dalil yang bersifat umum. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, tapi tentu pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab ya, pendapat yang lebih kuat maksudnya zakat pertanian ataupun perkebunan itu ada nisabnya. Ada apa namanya, kadar minimal yang wajib yang mana zakat petani itu wajib dikeluarkan, yaitu minimal jika menghasilkan 900 kilogram ya, berupa kurma atau biji-bijian padi atau biji-bijian gandum misalnya, maka itu dikeluarkan zakatnya. Kalau dia menggunakan tada hujan, maka zakatnya 10%. Ya, kalau dia menggunakan pengairan, ada biaya yang dikeluarkan dari pengairan itu, maka zakatnya 5%. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian juga terkait tentang tadi apakah semua hasil pertanian dan perkebunan itu dikeluarkan zakatnya? Tadi saya katakan terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kalau mayoritas ulama atau sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya eh, bahwasanya yang dikeluarkan itu adalah hasil pertanian atau perkebunan yang bisa yang ditakar atau yang ditimbang ya, atau yang ditakar yang bisa disimpan lama. Ya, seperti beras itu kan disimpan lama, gandum misalnya disimpan lama ya, atau biji-bijian yang lainnya, meskipun bukan makanan pokok seperti habatus sauda atau biji kopi misalnya, yang penting dia bisa disimpan lama, kurang lebih minimal 1 tahun misalnya, atau hampir 1 tahun, maka inilah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun semacam buah-buahan ya, buah-buahan seperti saya sebutkan tadi, seperti atau sayur-sayuran ya, ini sayur-sayuran, buah-buahan ini adalah hasil pertanian atau perkebunan juga yang tidak bisa disimpan lama kan? Ya, seperti misalnya buah pisang itu tidak bisa disimpan lama ya. Kemungkinan cuma 1 bulan 2 bulan sudah rusak misalnya. Begitu juga mangga ya, semangka, sayur-sayuran, sayur bayam, kangkung misalnya, itu tidak bisa disimpan lama, tidak bisa sampai kurang lebih 1 tahun ya. eh, itu ada ulama yang mengatakan tetap dikeluarkan zakatnya, tapi pendapat yang lebih kuat Allah alim bisawab adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwasannya yang dikeluarkan itu hanyalah hasil perkebunan ataupun pertanian yang ditakar jumlahnya dan bisa disimpan lama. Ya, adapun yang tidak bisa disimpan lama, yang tidak bisa disimpan kurang lebih 1 tahun misalnya, maka itu tidak dizakatkan. Allahu a'lam bishawab. Ikhwatal Islam, azakumullah ya. Itu terkait ya tentang zakat. Eh, jadi kapan saja, jadi tidak menunggu haulnya, tidak menunggu setahun ya, tidak menunggu setahun.
setahun. Beda dengan zakat-zakat harta yang lainnya dengan menunggu setahun. Kalau ini tidak, kapan saja kita panen, misalnya anggaplah kita sebagai petani apa namanya, sebagai petani eh, beras ya atau gandum misalnya, ya kapan saja kita panen, misalnya kita menanam padi itu panennya setiap 4 bulan sekali, maka setiap 4 bulan sekali itu harus dikeluarkan zakatnya jika cukup nisabnya. Jika cukup nih nisabnya berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Ya, namun jika tidak cukup nisabnya, maka tidak ada kewajiban eh, atas zakat pertanian tersebut. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, kemudian kita beralih ke ya, jadi begitu ya. Artinya, namun kalau kita misalnya tidak cukup nisabnya beras ya atau gandum misalnya, biji gandum atau biji beras atau biji padi itu tidak cukup nisabnya, tidak ada kewajiban zakat pertanian atas barang tersebut atau hasil panen tersebut. Tetapi kalau kita perjualbelikan, ya artinya beras yang tidak cukup nisabnya itu, lalu kita perjualbelikan, maka ini masuk dalam zakat perdagangan. Insya Allah akan kami jelaskan tentang terkait zakat perdagangan atau perniagaan. Baik, zakat perdagangan, ya zakat perdagangan itu ialah semua, ya jadi yang dinamakan barang dagangan atau barang jualan adalah semua barang yang dipersiapkan untuk dijual, ya untuk dibeli dan dijual dengan tujuan mencari keuntungan. Itulah namanya barang perniagaan atau barang dagangan, ya yang kita beli dan jual dan kita tentu mencari keuntungan. Ya maka ini dinamakan zakat, maka ini dinamakan barang dagangan. Maka itu ada zakatnya. Ada zakatnya, yaitu nisabnya itu, nisabnya sama dengan nisabnya emas dan perak, ya sama dengan nisabnya emas ya. Kalau emas yaitu kurang lebih 85 gram emas, ya begitu. Artinya adalah jika barang dagangan kita itu sudah cukup nisabnya dan cukup setahun tersimpan, maka itu barang tersebut mesti ditaksir ya atau diuangkan. Misalnya kita berbisnis misalnya pakaian ya, pakaian-pakaian ya. Maka jika sudah cukup setahun, artinya itu bisnis sudah kita jalankan selama setahun, ya dan ketika kita memulai bisnis itu barang itu sudah cukup nisabnya misalnya setara dengan 85 gram emas, lalu kita perdagangkan dan itu sudah berjalan selama setahun, maka ketika masuk ya sudah cukup genap 1 tahun, maka seandainya itu barang itu belum laku misalnya, anggaplah ada sebagian laku ada yang tidak, maka jika barang itu cukup ketika di tahun terakhir itu dia cukup ya cukup nisabnya, maka dia diuangkan. Ya misalnya anggaplah misalnya kita punya pakaian-pakaian yang kita jual itu di gudang misalnya, kalau ditaksirkan itu kurang lebih misalnya setara dengan 85 gram emas, maka itu wajib dikeluarkan 2,5%. Ya, meskipun belum berupa uang atau ada sebagian uang, tapi sebagiannya masih berupa barang. Jadi barangnya itu diuangkan, ditaksir kira-kira berapa, ya ketika berapa yang kita apa namanya, yang kita belikan itu barang, ya maka itu dikeluarkan zakat, dikeluarkan zakatnya yaitu 2,5%. Dan itu juga ditambah dengan apa namanya, dengan keuntungan-keuntungan, ya ditambah dengan keuntungan bersih tentunya. Dikeluarkan dulu keuntungan-keuntungan kotornya untuk biaya operasional, maka keuntungan bersih atau laba bersih itu ditambahkan dengan stok barang yang belum terjual, itu ditambahkan, digabungkan, lalu dikeluarkan 2,5%. Ya, jadi keuntungan
Jadi keuntungan itu tidak mesti dia harus menunggu setahun, dia mengikut haulnya barang dagangan itu atau mengikut pada modal yang ada pada barang itu. Begitu, itu tentang hasil apa namanya keuntungan. Ya tentu setelah dikeluarkan biaya kosnya, misalnya biaya sewanya, ya biaya apa namanya biaya karyawan, seandainya ada karyawan, biaya operasionalnya, maka laba bersihnya itu ditambahkan dengan modal yang ada pada barang itu, lalu dikeluarkan 2,5%. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, itu terkait dalil tentang wajibnya mengeluarkan zakat perdagangan itu berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau berdasarkan daripada hadis yang di eh, apa namanya dari Samurah, ya mengatakan, ya kunna na'uddu zakah min kulli syai'in nu'idduhu lil bai', ya sesungguhnya kami, ya menyiapkan zakat, ya atau mengeluarkan zakat dari segala sesuatunya, dari segala satu barang yang kami apa namanya yang kami persiapkan untuk diperjual belikan. Ya, ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dari Samurah, ya yang mana beliau mengatakan bahwasanya semua yang kami persiapkan, eh, yang kami perjualbelikan berupa barang dagangan itu, maka itu dikeluarkan zakatnya. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya ini kalau barang berupa barang dagangan, ya bukan barang yang dipakai. Adapun barang-barang yang kita pakai seperti mobil yang kita pakai, rumah yang kita pakai, baju-baju yang kita pakai, selama itu bukan diperjualbelikan, maka meskipun itu cukup nisabnya atau melebihi nisabnya, selama dia bukan dipakai untuk diperjualbelikan, hanya dipakai pribadi saja misalnya, bukan diperjualbelikan, maka itu tidak ada zakatnya. Ya, seperti kita anggaplah kita punya mobil, ya, mobil berapa di rumah, selama kita tidak perjualbelikan itu mobil, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. Begitu juga rumah-rumah, seandainya kita memiliki beberapa rumah, tetapi rumah itu hanya kita pakai untuk tinggal saja misalnya, atau kita suruh orang lain untuk pakai saja, ya tanpa kita sewakan, maka tidak ada zakat baginya. Ya, kecuali kalau kita sewakan mobil-mobil itu, atau kita apa namanya kita sewakan, kita punya rumah-rumah yang ada, maka ini masuk dalam zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Ya, itu pun zakat perdagangan sini arti hasilnya saja, ya, bukan bukan barang-barang yang disewakan itu. Anggaplah kita punya beberapa rumah, ya, atau rumah kontrakan, maka yang dizakatkan itu bukan harga rumah itu, tetapi hasil keuntungan dari sewa menyewa itu. Ya, bukan dari harga rumah yang kita beli itu, bukan harga mobil-mobil yang kita miliki, tapi yang kita zakatkan hasil dari sewa menyewa itu. Jadi dari hasil sewa menyewa itu, keuntungan bersihnya itulah yang dikeluarkan zakatnya jika cukup nisabnya, yaitu setara dengan 85 gram emas, dan juga sudah cukup haulnya selama setahun, maka dikeluarkan 2,5%. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian seandainya kita memiliki piutang, ya, atas orang lain punya utang sama kita, ya, dan itu artinya utang itu sulit dibayarkan kepada kita, atau orang lain itu sulit membayar utangnya, ya misalnya karena dia orangnya adalah sengaja menunda-nunda pembayaran utangnya, ya, atau dia adalah orang yang tidak mampu membayar utangnya, maka tidak ada zakat atas uh, uh, uang yang kita miliki yang ada pada orang lain. Ya, jadi tidak, kenapa? Karena tidak bisa kita zakatkan, karena barang itu susah untuk kita dapatkan kembali, karena faktor orangnya itu sengaja menunda-nunda pembayaran. Yang kedua, boleh jadi orang itu adalah orang yang tidak mampu membayar. Maka harta yang kita miliki pada orang tersebut, meskipun sudah cukup nisabnya atau lebih daripada nisabnya, meskipun sudah cukup haulnya setahun, tetapi tidak ada kewajiban zakat atas harta tersebut. Ya, kecuali kalau uang yang uang yang kita miliki ada sama orang lain, dan orang lain itu mampu membayar, ketika kita minta dia mampu membayar, ya maka
ketika itu tetap kita wajib zakatkan jika sudah cukup nisabnya, ya, dan jika sudah cukup haulnya maka kita tetap wajib keluarkan zakatnya meskipun belum kita terima uang tersebut. Tapi kalau kita minta uang tersebut dari mereka yang punya utang sama kita, maka mereka mampu membayarnya. Ya, Allahu a'lam bisawab, yaitu terkait tentang zakat pada utang piutang. Ya, begitu. Tapi ada juga pendapat yang lain terkait tentang zakat yang ada pada utang piutang, yaitu apabila orang lain punya utang sama kita, namun dia belum mampu membayarnya. Ini ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tidak ada zakat atas uang tersebut, ya. Namun jika dia membayarnya sudah suatu hari dia membayar. Ini ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan cukup dizakatkan sekali saja dalam setahun. Ya, artinya ketika kita terima itu uang yang orang pinjam sama kita, dan jika sudah cukup nisabnya, maka kita segera keluarkan zakat tersebut untuk tahun itu saja. Ya, begitu. Ada juga ulama mengatakan tidak, ya, tidak wajib dikeluarkan zakatnya meskipun sekali pada tahun itu saja, tapi menunggu lagi di tahun depan sampai cukup haulnya selama setahun. Itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Seandainya uang itu akhirnya juga bisa kita terima dari orang yang belum mampu membayar atau dari orang yang sengaja menunda-nunda pembayaran utangnya. Kemudian ketika kita mengeluarkan zakatnya, maka hendaklah kita mengeluarkan zakat itu dengan zakat kita yang tengah-tengah, ya, bukan anggaplah kalau misalnya kalau misalnya binatang ternak, ya, binatang ternak yang tengah-tengah, bukan juga yang terlalu mahal harganya dan juga terlalu murah harganya. Artinya dia yang tengah, ya, yang tengah. Ya, kecuali kalau yang mau berzakat seperti binatang ternak itu, dia mau mengeluarkan yang terbaik daripada binatang ternak itu, maka itu dibolehkan selama orang itu mau. Tapi kalau kita sebagai pengumpul zakat tidak boleh kita memilih zakat mereka yang paling terbaik, tapi kita memilih yang tengah, tidak juga jelek, tidak juga terlalu baik, artinya di tengah-tengah. Kemudian yang terakhir adalah zakat harta yang terpendam. Misalnya kita mendapatkan harta yang terpendam di sebuah tanah, misalnya di dalam tanah, dan itu ada tanda-tanda bahwasanya itu adalah hartanya orang-orang kafir, misalnya anggaplah misalnya mata uang, ya, di zaman dulu kan ada mata uang yang diketahui itu ini mata uangnya orang-orang kafir, maka itu segera dizakatkan, ya, tidak menunggu tidak menunggu nisabnya, dan juga tidak menunggu haulnya, ya, yaitu dikeluarkan sebesar 20%, ya, dikeluarkan sebesar 20% barang temuan. Tapi barang temuan itu misalnya berupa mata uang misalnya, harus kita yakini bahwasanya itu adalah mata uang miliknya orang-orang kafir. Adapun kalau mata uang miliknya orang-orang muslim atau barang-barang berharga miliknya orang-orang muslim, maka tidak boleh kita langsung mengambilnya. Tapi karena ini dianggap sebagai barang temuan, maka itu harus kita umumkan selama setahun di khalayak ramai. Demikianlah ikhwatul Islam azakumullah terkait tentang zakat zakat harta, zakat pertanian, perkebunan, dan seterusnya. Alhamdulillah, tentang berkaitan dengan zakat harta dan zakat barang-barang yang harus dizakatkan itu sudah kami selesaikan pembahasannya. Insya Allah di pekan depan kita akan membahas tentang zakat fitrah. Ya, setelah zakat fitrah kita masuki tentang bab puasa. Ya, barangkali di antara kita bertanya-tanya kenapa tidak didahulukan dulu bab puasa? Ya, karena begitu urutan pembahasannya dalam kitab fikih itu, masalah tohara dulu, sholat, zakat, baru puasa, baru haji. Makanya kami pun juga menjelaskannya secara berurutan sebagaimana yang tertera dalam kitab fikih, termasuk dalam kitab fikih yang kita kaji ini. Jadi insya Allah pembahasan puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah itu akan kita jelaskan setelah kita menyelesaikan zakat fitrah di pekan depan insya Allah. Ya, demikian dari kami. Silakan kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung atau lewat chat.
Ada yang bertanya? Iya, nah, Ustaz. Saya Ustaz. Ya, silakan. Ya, Silakan, Ustaz. apa Ustaz? Ini bukan masalah zakat, tapi ini masalah fidyah Ustaz, atau mengganti daripada orang tua yang sudah tidak mampu memang berpuasa Ustaz. Bagaimana cara fidyahnya itu Ustaz? Apakah dibayar setiap hari atau langsung per bulan, atau terus bagaimana ukurannya Ustaz? Syukran. Ya, baik, Afwan. Tentang fidyah, yang membayar fidyah bagi orang seseorang ya, atau orang tua jompo yang sudah tidak kuat lagi berpuasa, maka membayar fidyahnya itu bisa setiap hari, ya bisa nanti sekaligus di akhir Ramadan itu dibayarkan. Ya, di akhir Ramadan dibayarkan sekaligus. Boleh, boleh setiap harinya atau nanti di akhir Ramadan dibayarkan. Dan dibayarkan kepada fakir miskin ya. Fakir miskin. Diberikan hanya kepada fakir miskin. Itu fidyah. Ya. Tentang ukurannya, satu hari itu ukurannya makanan pokok ya seperti beras ya. Kalau kita kan ini beras ya, makanan pokok kita itu setengah sok. Setengah sok itu kurang lebih 2 liter lah ya. Ya 2 liter. Setengah sok itu 2 liter atau 1,5 kilogram. Ya begitu. Berarti tinggal kita kalikan saja. Kalau per harinya 2 liter, kalikan 30 hari, misalnya berarti 60 liter. Ya kalau kita pakai kilogram ya kita kalikan saja 1,5 kilogram kalikan 30 hari sama dengan 45 kilogram. Ya, bisa juga berupa makanan jadi. Makanan jadi juga boleh. Ya, makanan Hmm. jadi artinya sudah dimasakkan, sudah ada lauknya, sudah ada sayurnya itu boleh. Tinggal kita konversikan saja. Kalau misalnya satu hari itu setengah sok itu berapa harga beras misalnya? Misalnya berasnya kalau 2 liter itu misalnya harganya 20.000 atau 25.000 ya per 2 liter misalnya. Maka setiap satu hari itu kita belikan makanan jadi yang setara dengan harga 25.000 karena sama dengan 2 liter beras. Begitu. Begitu. Jadi boleh berupa makanan jadi. Kita berikan boleh kepada 30 orang fakir miskin atau kurang. Tidak apa-apa, boleh juga kurang dari 30 orang. Yang penting kita keluarkan sebanyak 30 hari itu atau 29 hari. Ya begitu. Jadi eh, boleh kita berupa makanan pokok mentah, beras ya, yang masih mentah ya, atau kita bisa masakkan ya, atau kita belikan dalam bentuk yang sudah jadi, yang sudah siap dimakan. Tapi harus setara dengan harga perharinya itu. Kalau perharinya itu misalnya 2 liter, kalau kita hargakan itu misalnya 25.000 atau 20.000, maka harga satu kotak makanan itu atau satu piring makanan itu seharga 25.000. Ya, demikian Ustaz. Oh iya, apa Ustaz? Masih ada Ustaz. Bagaimana kalau Ustaz seumpamanya orang tersebut, artinya yang tadi yang bayar fidyah itu Ustaz, dia mengkonsumsi makanan anggaplah 15.000 saja Ustaz. Untuk dia konsumsi seumpamanya dia konsumsi setiap hari 15.000, apakah harus sama dengan sesuai yang dikonsumsinya setiap hari, atau menjadi ukuran yang tadi harga beras dalam 2 kilo Ustaz? Yang mana diambil ukurannya Ustaz? Yang lebih afdalnya Ustaz? Afwan. Ya, sebaiknya eh, sebaiknya itu yang ukuran ya, misalnya contoh misalnya beras ya. Beras kan 2 liter ya, 2 liter. Kemudian dia biasa makannya apa, beras apa begitu. Kan orang kan beda-beda makanan berasnya. Ada yang harga seliternya barangkali ada 10.000, ada 12.000, bahkan ada yang 15.000 ya. Jadi kembali kepada makanan pokok pokok yang biasa dia makan. Itu yang lebih baik. Tapi kalau dia itu yang paling standar. Tapi kalau dia mau lebih, misalnya anggaplah dia sehari-hari dia makan makan beras itu harganya 10.000 per liter. Jadi dia maunya harganya misalnya per liter
15.000 atau 12.000 tuh boleh. Minimal seharga dengan apa yang dia makan. Ya demikian. Oh iya iya Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Ya ada lagi yang bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Ya barangkali kita mau perlu istirahat juga ya. Di bulan suci Ramadan ini juga perlu juga kita istirahat untuk persiapan melaksanakan buka puasa dan sholat tarawih. Ya karena sholat tarawih juga butuh fisik juga yang kuat ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan juga bisa melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih juga dengan sebaik-baiknya dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah tarawih dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk memperbanyak amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ya, syukuran lakum jami'an. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta kajian yang sudah meluangkan waktunya. Barangkali ini waktu istirahat, tetapi kita masih bisa menggunakan waktu ini untuk tetap istiqomah mengkaji kajian fikih dalam pembahasan ini. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya agar kita senantiasa istiqomah di Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira para donatur yang sudah ikut berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pahala yang begitu besar bagi para donatur. Dan insya Allah kita bertemu kembali di kajian fikih ini di pekan depan insya Allah dalam jam yang sama. Insya Allah besok juga, besok pagi nanti ada kajian hadis dan kajian tazkiyatun nufus ya di hari Ahad. Insya Allah kami akan share nanti tentang waktunya dan link Zoom-nya insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Ini ada rekamannya. Kami akan share rekamannya di grup nanti silakan yang mau mendengar-dengar kembali atau mau mengirimkan kepada keluarga dan teman-temannya silakan dikirimkan linknya. Demikianlah barakallahu fikum jami'an. Kami undur diri, mohon maaf. Yang benarnya datangnya dari Allah saja, yang khilaf yang salah dari kami dan kekurangan ilmu kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada para peserta kajian semuanya. Barakallahu fikum jami'an wa naftatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.